Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TKJ Indonesia, yaitu channel yang membahas tentang ilmu-ilmu TKJ, mulai dari konfigurasi mikrotik, konfigurasi Cisco, konfigurasi Linux, dan masih banyak lagi. Pada video kali ini gue bakal bahas tentang AWS atau Amazon Web Service, yaitu cara pengaktifasian akun AWS dan cara membuat instan di dalam akun AWS atau di dalam AWS ya. Nah, pastikan sebelum gue mulai videonya lebih lanjut, pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe, like, and share, dan pastikan kalian sudah mengklik tanda lonceng. Karena setiap kalian klik tanda lonceng itu video baru dari kami akan muncul notif di perangkat Android kalian. Oke, gue tunggu. Jika sudah, gue akan mulai videonya lebih lanjut. Nah, karena kita akan membahas tentang AWS dan cara pengaktifasian akun serta cara membuat instan di dalam AWS, kita akan buka browser. Di sini gua menggunakan browser Chrome. Oke. Kita bisa ketikkan URL di browser kalian untuk mengakses AWS, yaitu aws.amazon.com ya. Enter. Oke, ini adalah tampilan beranda dari AWS. Kenapa gue bahas AWS pada video ini? Karena AWS itu platform yang banyak dipakai di kalangan pelajar, apalagi pada COVID-19 ini ya, wabah COVID-19 ini, yang mana diharuskan setiap siswa maupun para pekerja itu melakukannya pekerjaan dari rumah atau work from home. Makanya AWS ini sangat berguna bagi pelajar untuk mengembangkan skill dalam bidang server. Sebelum gue mulai aktivasi account, pastikan kita harus tahu nih apa itu AWS ya. Nah, AWS itu Amazon Web Service. Itu merupakan sekumpulan layanan berbasis cloud computing yang disediakan oleh Amazon sejak tahun 2002. Meskipun salah satu perusahaan raksasa internet ini sering kita kenal untuk membeli buku atau lagu, tetapi sekarang Amazon telah menambah layanannya dalam hal infrastruktur cloud computing. Wow, keren ya. Nah, Amazon Web Service itu juga menyediakan layanannya yang saling terintegrasi dan mudah di-custom. Oke, pada tahun 2006, Amazon mengenalkan Amazon Elastic Compute Cloud atau EC2 sebagai komersial web service yang menyediakan akses cloud kepada perusahaan dan individu untuk menyewa komputer storage yang bisa digunakan sebagai platform pengembangan aplikasi secara online. Inilah awal dari IaaS, yaitu perusahaan yang menyediakan infrastruktur sebagai sebuah layanan. Dan AWS ini tuh kayaknya memiliki layanan komputasi. Layanan komputasi itu dikhususkan untuk memberi infrastruktur untuk pengguna yang ingin menggunakan Amazon untuk melakukan komputasi seperti server atau cluster server ya. Di mana server-server tersebut disebut dengan instan. Jadi server di dalam AWS itu kita sebutnya dengan instance. EC2 atau Amazon Elastic Computer Cloud. Nah, ini tuh merupakan platform komputasi berupa virtual komputer ya, yang dapat di-custom maupun dikembangkan dengan menggunakan prinsip cluster dan load balance. Jadi EC2 tuh semacam kayak virtual machine ya, yang dibangun di dalam AWS. Lalu manfaat AWS itu apa sih sebenarnya? Manfaat AWS itu banyak ya, tapi dalam bidang service, Amazon atau AWS ini tuh menyediakan layanan infrastruktur kunci bisnis dunia yang bermanfaat membangun bisnis perusahaan dan sebagai akses penawaran produk dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Lalu AWS itu juga menyediakan layanan cloud computing sehingga pengguna dapat menyimpan data secara permanen di dalam server internet. Oh, manfaatnya bagus-bagus sekali ya. Lalu, apa sih kelebihan dari AWS ini dalam bidang service? AWS itu kelebihannya yang pertama pasti aman. Kenapa gue bilang aman? Karena AWS itu menyediakan kontrol akses untuk memastikan topik dan pesan dijamin terhadap akses yang tidak sah. Terhadap akses yang sah. Yang kedua tuh fleksibel. AWS itu fleksibel banget karena AWS itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Jadi itu kita tidak harus mengharuskan mengakses AWS itu di mana, di tempat tertentu dan di jam tertentu. Jadi itu AWS bebas ya untuk mengaksesnya. Yang ketiga itu efisiensi waktu. Nah, AWS itu efisiensi waktu dalam bidang bisnis. Perusahaan akan lebih dimudahkan dalam melakukan jual beli dengan menggunakan AWS.
Lalu AWS memiliki kekurangan. Tentunya AWS memiliki kekurangan. Yang pertama tuh kayak harga produk yang ditawarkan perusahaan tuh nggak dapat ditawar lagi. Oke. Yang kedua tuh barang yang ditawarkan tidak sebanding dengan yang aslinya. Paham? Oke, jika sudah paham, kita akan mulai aktivasi account. Karena gue di sini bakal bikin video tentang aktivasi account, gue mau ngasih tahu sebelumnya dan info bahwa akun yang gue gunakan tuh sudah diaktifasi. Jadi nanti ada beberapa step yang berbeda, tapi gue bakal nunjukin gambarnya karena pada saat gue aktivasi akun sebelumnya, gue telah men-screenshot untuk video ini. Oke. Untuk mengaktifasi account, kenapa kita harus aktivasi account ke dalam AWS? Karena supaya akun kita aktif lah tentunya. Karena memang aktivasi account itu yang sudah terbuat saja untuk yang bukan membuat akun. Jadi di sini pastikan kalian sudah mendaftarkan akun kalian. Di sini akun gue didaftarin oleh guru gue karena gue masih sekolah ya. Jadi akun gue didaftarin oleh guru gue, jadi gue tinggal aktivasi akun gue. Oke, jika kita sudah mengakses website aws.amazon.com, kita bisa klik masuk ke AWS Educate untuk login. Nah, di sini kita masukkan Gmail yaitu username dan password yang sudah didaftarkan atau yang sudah mendaftar ya. Jika sudah masukkan email username atau passwordnya, kita bisa klik sign in. Oke, ya loading ya. Nah, ini adalah tampilan dari beranda AWS Educate. Wah, bagus banget ya tampilan berandanya tuh. Desainnya menarik, bikin semangat belajar gitu ya kan. Jika kalian sudah masuk ke tampilan beranda, kalian bisa klik AWS account yang berada di pojok layar kanan atas. Oke. Kenapa tampilannya seperti ini? Ini adalah tampilan yang akun yang sudah diaktifasi. Jadi jika kalian sudah mengklik AWS account, bagi kalian akun yang belum diaktifasi, kalian akan tampilannya seperti ini. Nah, tadi kan kalian sudah mengklik AWS account. Untuk akun kalian yang belum diaktifasi, kalian bisa klik create starter account. Kalian klik ini ya. Jika sudah, maka akan muncul bertuliskan yang berwarna biru, klik here to refresh, atau kalian juga bisa merefresh secara manual ya. Jika kalian klik bertuliskan warna biru ini, maka halaman akan merefresh. Oke, kalian klik atau kalian bisa merefresh secara manual. Nah, sekarang kita klik lagi pada tombol warna orange nih dengan bertuliskan AWS Educate Starter Account. Oke. Kita klikin ya, akan muncul tab baru nih. Buat kalian yang baru diaktifasi, setelah klik itu maka akan muncul EULA. Jika kita ingin bacanya silakan ya, karena panjang banget sih. Nah, kita scroll ke bawah, langsung scroll ke bawah, paling bawah kita langsung klik tombol I agree, yang berartinya saya setuju. Oke, kembali ke browser. Nah, jika sudah klik I agree, maka tampilan akun kalian akan seperti ini, yang berarti aktif, full access ya. Oh iya, di sini saya akan mengingatkan jika kita sudah menggunakan mesin AWS atau kita sudah membuat instan di dalam AWS, sebaiknya kita stop ya jika kita tidak sudah menggunakannya. Karena AWS ini tuh menganut sistem on demand, yang berarti kalian akan dikenai bayaran sesuai dengan pemakaian kalian jika kalian menggunakannya ataupun tidak. Jadi jika kalian membuat instan di dalam AWS lalu kalian udah tidak dipakai nih, tapi kalian lupa mematikannya, maka itu akan menguras kredit kalian. Maka ini nih, ada kredit ini, maka lama-lama kredit kalian akan habis. Karena di sini saya akun pelajar, saya mendapatkan 75 kredit saja dan saya sudah berkurang ya kredit saya di sini. Oke, kalau sudah tampilan seperti ini berarti akun AWS kalian sudah aktif. Oke, sudah aktif ya bacaannya. Lalu kita akan membuat instan atau server di dalam AWS. Untuk membuat instance kita bisa klik AWS console. Oke, kita klik aja. Oke, sorry loading, agak nge-lag dikit ya.
kita akan mengkonsol sebuah AWS. Oke, lagi loading AWS Management Console ya. Nah, kita scroll ke bawah, kita akan pilih dengan EC2 nih, meluncurkan mesin virtual menggunakan EC2. Jadi kayak buat VM di dalam AWS ya. Kalau VM lokal kan kita bisa menggunakan VirtualBox atau VMware. Jadi kita akan membuat VM public yang bisa diakses di kapan saja dan di mana saja. Oke, sorry karena di sini ada error sedikit. Oke. Nah. Oke. Nah, di sini jika kalian sudah mengklik EC2, kalian bisa masuk ke bagian instance, lalu kita klik launch instance. Di browser saya tadi agak sedikit error, makanya langsung masuk ke halaman seperti ini. Jika kalian sudah mengklik launch instance, kalian akan masuk ke pemilihan use OS ya, pemilihan VM OS. Seperti ini. Di sini kita pilih OS apa yang ingin kita install. Oke, di sini saya akan memilih OS Ubuntu Server 18.04 LTS. Yang ini ya. Ini sih bebas sih kalian mau memilih yang mana. Jika sudah dipilih, kita klik select. Oke. Lagi loading. Nah, selanjutnya ini pada bagian ini kita klik tombol ke next configure instant detail. Kita biarkan default saja ya dengan pilihan T2.micro. Oke. Kita klik next configure instant detail. Sama seperti sebelumnya. Sorry. Oke, ini adalah Oke, kita kelewat. Nah, sama seperti sebelumnya, tadi kelewat, kepencet 2 kali. Sama seperti sebelumnya, pada bagian configure instance kita biarkan default. Oke, kita lanjut ke next pemilihan storage ya. Untuk size disknya ini kita bisa ubah, tapi jangan ubah terlalu banyak ya, karena sesuai kebutuhan kita lah. Jadi misalnya kita butuh banyak ya kita ubah banyak, karena kapasitas di sini tuh sesuai dengan kebutuhan kita. Dan semakin kita memberi banyak kapasitasnya, semakin besar maka akan memakan kredit kita ya. Oke, jika sudah kita beri 8 GB aja untuk mesin Ubuntu-nya. Kita klik next add text. Sorry kelewat lagi. Oke. Kelewat mulu nih. Sorry. Nah, ini adalah tambahan tag. Kita akan menambahkan tag agar mudah untuk mengenali mesin kita yang kita gunakan. Kita klik add tag. Jika sudah, kita akan masukkan namanya, yaitu Ubuntu. Oke, value-nya namanya Ubuntu aja, samain ya. Jika sudah seperti ini, kita klik next configure security group. Kita akan mengkonfigurasi security group. Nah, untuk security group ini kita akan memberikan hak akses SSH, ICMP, IPv4 dan HTTP. Oke, untuk menambahkan hak akses kita bisa klik add rule. Kita klik ini, kita pilih all ICMP IPv4. Kita add rule lagi. Kita pilih HTTP ya. Oke, pada bagian all ICMP IPv4 ini untuk IP-nya kita klik, kita pilih 0.0.0/0 ya. Lalu kita berikan nama security group name-nya itu Ubuntu. Oke, Ubuntu. Kita berikan deskripsinya Ubuntu aja samain. Jika sudah, kita klik review and launch. Di sini kalian bisa baca kembali spesifikasi yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Jika kalian ada hal yang salah dalam konfigurasi sebelumnya, kita bisa klik reviews untuk mengubahnya. Tapi jika kita sudah yakin dengan konfigurasi sebelumnya dengan mesin OS Ubuntu server, kita bisa klik launch menjalankannya. Select and extracting key pair. Kita akan membuat key pair untuk meremote ke dalam putih. Pada opsi pertama ini kita pilih create a new key pair ya. Oke,
Kita beri nama keypairnya itu Ubuntu aja. Jika sudah diberi nama, kita bisa klik download keypair. Oke, jadi kita akan membuat keypair baru ya dengan nama Ubuntu. Oh sorry, dengan nama Ubuntu udah ada. Nih, Ubuntu already exist. Kita beri nama Ubuntu TKJ. TKJ ya, Ubuntu TKJ. Kita klik download keypair. Berarti tadi ada masalah kalau nama Ubuntu tuh sudah ada, jadi tidak bisa menggunakan nama yang sama. Oke, proses download Ubuntu keypair TKJ itu udah kelar ya dengan format .pem. Sudah selesai, kita langsung klik launch instant. Launch file ini ada masalah nih di security group Ubuntu already exist, yang berarti Ubuntu sudah ada, nama Ubuntu grupnya sudah ada, jadi kita akan mengubah namanya. Sorry, di security group ya. Oke, kita nama Ubuntu TKJ. Kita ubah namanya ya. Sama nih, Ubuntu TKJ. Oke, jika sudah, klik review and launch. Launch. Oke, create new page keypair. Kita tambah satu. Kita download keypair ulang ya. Jadi keypair yang baru tuh namanya Ubuntu TKJ 1. Download keypairnya. Sudah, klik launch instant. Oke, lagi proses loading. Nah, sudah selesai ya. Lalu kita klik view instance. Oke, pada bagian menu instance kita bisa lihat nih server yang kita barusan buat. Oke, nah ini adalah server yang barusan kita buat, statusnya masih pending. Kita tunggu sampai running ya. Oke, masih pending. Oke, udah running. Ya sudah, kita klik server yang barusan kita buat. Oke. Klik aja. Sorry. Nah, klik ya. Oke, di sini kita bisa klik instance. Kita klik server yang ingin kita remote dengan putih, karena kita akan meremote dengan putih. Lalu kita copy public IPv4 DNS. Kita klik ini untuk mengkopinya. Oke, public IPv4 DNS sudah di copy ya. Lalu kita buka putih gen. Kita klik kanan logo putih. Sorry, udah aja. Kita buka putih gen, cari putih gen ya. Kita scroll ke bawah untuk cari software putih gen. Putih gen. Nah, ini dia putih gen untuk memasukkan keypair. Oke, kita akan masukkan keypairnya dan kita ubah dengan .ppk. Kita di dalam putih gen key generator, kita klik load. Oke, kita akan load. Kita pilih formatnya ini .al file. Sorry, lagi loading. Al file. Kita pilih keypair yang barusan kita download, keypair Ubuntu TKJ 1.pem ya, yang baru. Oke. Nah, di sini kita akan mengubah keypairnya .pem dengan menjadi .ppk. Kenapa kita ubah seperti itu? Karena .pem itu tidak bisa dipakai sebagai key dalam putih. Oke, jika sudah, kita klik save private key. Yes. Oke, kita masukkan namanya Ubuntu TKJ. Oke, Ubuntu TKJ 1.ppk. Kita save. Oke, jika sudah, kita akan meremote putihnya. Kita akan meremote Ubuntu dengan putih. Oke, kita silang, kita buka putih biasa. Pada bagian hostname ini kita
pastikan IP v4 public DNS server milik kita yang barusan kita download ya. Jika sudah dipastikan, kita akan masuk ke bagian SSH, bagian authentication. Kita klik aja. Nah, pada kolom terakhir tuh ada private key file for authentication. Kita akan masukkan key pairnya dengan .ppk tadi. Kita klik browse. Kita pilih, nah, Ubuntu tag aja 1.ppk. Open. Kita klik open ya. Jika sudah seperti ini, kita klik open. Oke, nah pada bagian ini kita pilih yes. Yuk kita masukkan username-nya Ubuntu ya, username defaultnya. Oke, lagi loading. Oke, authenticating with public key imported open SSH key. Nah, berarti kalau tampilan sudah seperti ini, berarti Ubuntu kita sudah berhasil di remote. Oke, sudah berhasil di remote. Tujuan kita sudah selesai, kita akan silang, berarti Ubuntu kita sudah bisa kita gunakan ya. Oke. Jika kita sudah berhasil meremote mesin server Ubuntu, kita akan menghapusnya. Jadi jika mesin tidak dipakai, kita wajib untuk men-stop mesinnya ya, agar tidak menguras habis kredit kita. Jika mesinnya sudah tidak diperlukan selamanya, maka kita bisa men-terminate atau kita buang. Kita akan melakukan terminate. Oke, pertama kita klik kanan dalam server yang tadi kita buat, lalu kita klik stop instant. Stop. Oke, kita matikan terlebih dahulu servernya. Oke, lagi proses stopping. Kita matikan terlebih dahulu. Oke. Jadi kalau kredit kita habis tuh, kita nggak bisa bikin VM atau instance baru gitu. Jadi bahaya sih. Nah, statusnya sudah stop ya, berarti server kita sudah dimatikan. Lalu kita akan buang server jauh-jauh karena kita tidak sudah menggunakannya. Terminate instance, kita konfirmasi terminate, kita klik terminate saja untuk membuang ya. Oke, lagi proses pembuangan. Oke, bye bye server Ubuntu. Oke, lagi proses shutting down. Tunggu aja ya sampai statusnya terminate. Oke, statusnya sudah terminate ya. Berarti mesin Ubuntu kita sudah dibuang. Artinya kita tidak bisa menggunakannya lagi ya. Kalau kita ingin menggunakannya, kita harus membuat mesin server baru. Oke, itu aja sih tentang pengaktifasian akun AWS dan cara membuat instance di dalam AWS. Oke, bila ada yang kalian ingin tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar bawah ya. Sekian dari video ini. Bila ada kata-kata yang kurang jelas atau ada kata-kata yang belibet, mohon dimaafkan ya, karena saya juga masih baru belajar ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.